Bapak dan Ibu pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, berikut akan kami sajikan profil perseroan secara ringkas. PT Golden Flower Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri dan perdagangan garment yang didirikan pada 7 Maret 1989 dan berkedudukan di Jalan Karimun Jawa, Gedang Anak, Ungaran, Kabupaten Semarang. Saham perseroan telah dicatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 26 Juni 2019 dengan jumlah saham di store sebanyak 750 juta lembar. Oke. Termasuk slide tonggak sejarah. Berikut tonggak sejarahnya. Pada tahun 1958, berikut adalah tonggak sejarah perseroan. Pada tahun 1958, kegiatan produksi pertama kali dimulai dalam bentuk usaha konveksi. Pada masa itu, skala usaha masih sangat kecil dan terbatas hanya untuk pasar modal, hanya untuk pasar lokal. Belum ada orientasi ekspor di tahap ini. Tahun 1980, perusahaan meningkatkan skala produksi dengan menggunakan 90 unit mesin garment. Seiring waktu perseroan pun tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ini dibuktikan dengan penambahan 4.080 unit mesin garment untuk menunjang aktivitas produksi kegiatan ekspor ke Eropa mulai dijalankan. Tahun 1984, perusahaan mulai ekspansi pasar ekspornya ke Amerika Serikat atau USA. Tahun 1989, nama PT Golden Flower secara resmi disahkan oleh notaris berdasarkan akte pendirian perusahaan, akte pendirian perseroan nomor 11 tanggal 7 Maret 1989 di Semarang dan telah diumumkan di lembaran berita negara Republik Indonesia. Total produksi pun dinaikkan sampai 700.000 piece per bulan. Nah, tahun 2015, perusahaan mulai meningkatkan potensi pasar lokal dengan memproduksi seragam. PT Golden Flower pun dikenal sebagai salah satu perusahaan garment nasional yang menghasilkan pakaian berkualitas guna memenuhi tingginya permintaan pasar lokal maupun global melalui merek-merek terkenal. Dan pada tanggal 26 Juni 2019, perseroan mencatatkan diri sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia dengan kode POLU. Next. Struktur perusahaan. Saat ini perseroan telah mendirikan 5 anak usaha, yaitu yang pertama adalah PT Rumah Sakit Majapahit, bergerak di bidang pelayanan rumah sakit dengan jumlah kepemilikan sebanyak 999.999 saham. Yang kedua, PT GFA Sentosa Indonesia, bergerak di bidang industri garment dengan jumlah kepemilikan sebanyak 999.999 saham. Yang ketiga, PT Gunung Berkat Semesta, bergerak di bidang real estate dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 999.999 saham. Yang keempat, PT Air Berkat Cemerlang, bergerak di bidang real estate dengan jumlah kepemilikan sebanyak 999.999 saham. Dan yang kelima adalah PT Sehat Mandiri Semesta, bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran dengan jumlah kepemilikan sebanyak 49.999.999 saham. Dan pendirian kelima anak usaha ini kami proyeksikan untuk meningkatkan revenue bagi perseroan. Ya. Next, berikut. Adapun komposisi pemegang saham, hingga Juli 2023, pemegang saham terbesar perseroan adalah PT Profession Apparel dengan kepemilikan 599.960.000 saham atau sebesar 79,75%
99%, sedangkan sebesar 20,01% sisanya dimiliki oleh publik. Slide berikutnya, next. Profil manajemen. Bapak dan Ibu pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, pada RUPS tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2023, terdapat perubahan komposisi pengurus perseroan sebagai berikut. Sebagai Dewan Komisaris Perseroan saat ini dijabat oleh Ibu Teni Febriani sebagai Komisaris Utama dan Bapak Brian Praneda sebagai Komisaris Independen. Sedangkan susunan direksi terdiri dari Bapak Lee Jemi sebagai Direktur Utama dan Ibu Maria Indra Pratiwi sebagai Direktur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Maria Indra Pratiwi. Silakan. Terima kasih Bapak Lee Jemi. Bapak, Ibu, pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, pada dasarnya perseroan memiliki kapabilitas untuk memproduksi berbagai macam tipe produk garmen. Namun untuk saat ini, dengan alasan profitabilitas, perseroan hanya berfokus untuk memproduksi ladies blues, dress shirt, non-iron shirt, casual shirt, uniform, nightwear, dan skirt. Next, untuk selanjutnya, pemasaran dan penjualan produk perseroan berfokus untuk pasar luar negeri. Produk perseroan telah tersebar di berbagai negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Afrika Selatan, dan lain-lain. Saat ini pangsa pasar utama perseroan adalah Amerika Serikat, yaitu dengan persentase pemasaran dan penjualan produk sebesar 90%. Selain itu, perseroan juga sedang melakukan penetrasi di pasar Asia Pasifik. Selanjutnya untuk pelanggan utama, Bapak Ibu pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, dapat kami informasikan merek-merek ternama yang menjadi pelanggan utama perseroan saat ini adalah Calvin Klein, Karl Lagerfeld, DKNY, Tommy Hilfiger, Giordano, dan Button Scarves. Dalam rangka adanya implementasi peningkatan standar sekaligus membangun keunggulan kompetitif, perseroan telah memiliki beberapa sertifikasi, antara lain Better Work dan HIG Index. Selanjutnya saya akan memaparkan hal-hal penting terkait kinerja keuangan. Selanjutnya kita akan bahas untuk kinerja saham. Berikut adalah kinerja saham perseroan dari Januari hingga Juni 2023. Dapat dilihat sejak awal tahun, harga saham perseroan sempat mengalami tren positif di bulan Januari dan Mei dengan harga tertinggi di 390 per lembar saham. Pada Juni 2023, kapitalisasi pasar perseroan adalah sebesar 188 miliar rupiah. Untuk laporan laba rugi hingga kuartal 1 2023, perseroan telah membukukan penjualan sebesar 17,4 miliar rupiah, turun 12,9 miliar rupiah atau 43% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan menurunnya daya beli di Amerika Serikat sehingga cukup mempengaruhi penjualan perseroan. Penurunan penjualan berpengaruh terhadap menurunnya laba yang diperoleh perseroan, yaitu sebesar 3,1 miliar. Pada kuartal 1 2023, perseroan mengalami rugi tahun berjalan sebesar 3,2 miliar. Dapat kita lihat bersama pada grafik yang ditayangkan bahwa total aset perseroan hingga kuartal 1 2023 naik sebesar 13,6 miliar, atau 7% dari semula 209,3 miliar menjadi 222,9 miliar. Total liabilitas perseroan mengalami kenaikan sebesar 16,8 miliar atau 21% dari semula 80,3 miliar menjadi 97,2 miliar. Sedangkan total ekuitas perseroan mengalami penurunan sebesar 3,2 miliar atau 3% dari semula 128,9 miliar rupiah menjadi 125,6 miliar. Demikian paparan terkait kinerja perusahaan. Selanjutnya untuk pemaparan proyeksi bisnis akan disampaikan kembali oleh Bapak Lee Jemi. Terima kasih Ibu Maria. Bapak dan Ibu pemegang saham serta hadirin yang kami hormati,
Seperti yang telah kita ketahui bersama, pergeseran komposisi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 ini semakin menguat meskipun secara keseluruhan masih dihantui ketidakpastian. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan terjadinya pelemahan daya beli di berbagai negara, terutama Amerika Serikat yang notabene adalah pasar utama bagi produk perseroan. Berikut kami sampaikan beberapa pandangan bisnis perseroan dalam menyikapi situasi tersebut. Yang pertama, hingga kuartal pertama tahun 2023, penjualan masih mengalami stagnasi sebagai akibat ketidakpastian kondisi pasar global, terutama di Amerika Serikat. Yang kedua, perseroan berupaya meningkatkan penjualan di Asia Pasifik dan pasar domestik untuk mewujudkan diversifikasi pasar. Yang ketiga, perseroan berupaya untuk meningkatkan efisiensi di berbagai lini operasional untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resesi global. Dan yang terakhir, perseroan akan terus menerapkan adaptif strategi mengingat situasi bisnis masih cukup sulit untuk diprediksi. Demikian paparan publik PT Golden Flower Tbk. Terima kasih.